Hai, selamat datang di channel aku Milanabila99. Teman-teman, kali ini aku mau ngebongkar ya isi hati, isi pikiran si dia. Dia tersebut adalah pasangan kamu saat ini ya. Jadi pasangan tersebut itu bisa pacaran, bisa hanya menikah. Tapi yang bisa selalu bertemu di sini ya. Atau tidak LDR. Jadi akan aku ambil 3 kartu sebagai pilihan. Sekali lagi aku akan ambil 3 kartu sebagai pilihan untuk mengetahui atau membongkar isi hati dia, isi pikiran dia di hari ini ya, tentang kamu. Jadi dibela-belain ya bisa buat konten setiap hari, padahal waktunya tuh mepet banget. Oke, di sini ya akan aku ambil 3 kartu untuk 3 pilihan. Apa isi hati dia, isi pikiran dia tentang kamu di hari ini? Silahkan pilih. Aku mulai dari angka paling rendah dulu ya. Jadi ada angka 32 atau kartu bulan, moon ya. Ini ada kartu nomor 36 ya. Ini tuh salib ya atau cross di sini ya. Kalau ini angka nomor 41, sudah angka masih nomor. Angka 41 yaitu sumur Belanda, sumur tradisional orang Belanda ya. Kalau kalian bingung dengan angkanya karena angkanya ini kecil, silahkan lihat gambar mana yang sesuai intuisi kalian tuh kalian pilih di sini ya. Sekali lagi ini aku mau ngebongkar isi hati, isi pikiran si dia. Si dia tersebut adalah pasangan kamu saat ini ya, yang tidak LDR atau selalu bisa bertemu gitu ya. Oke, baik yang berpacaran maupun yang berumah tangga. Sebelumnya kalian pilih ya sesuai intuisi kalian, tapi sebelumnya harus bayangi dulu wajah si dia dan ucapkan nama dia di hati kalian 5 detik dari sekarang. Kalau kalian bingung silahkan di pause. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih kartu moon atau bulan di sini ya. Oke, langsung aja. Akan aku ambil 3 kartu di sini ya. Karena ini nggak ada kartu jatuh ya. Aduh, sorry. Alhamdulillah. Sebentar.
Jadi di sini ini bisa asmara juga, bisa masalah finansial juga yang kulihat ya. Jadi di sini tuh bagi dia ya, kamu entah kamu tuh di sini ngapain sih? Kamu berbisnis apa? Kamu berdagang apa mungkin? Di sini kamu usaha apa gitu. Jadi menurut dia berpikir tentang kamu bahwa contoh nih, misalnya kamu namanya Isabella nih ya. Pasti tuh si Isabella berpikir suamiku ini kayaknya usaha ini masih butuh proses panjang ya. Masih ini ya, ini kartu proses. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, suamiku nggak boleh berdiam-diam gitu ya, nggak boleh santai-santai di sini ya. Nggak boleh santai-santai, nggak boleh mengabaikan gitu ya, mengabaikan, santai, terus gimana ya, kurang mengejar lah kayak gitu di sini. Ibarat kurang bersaing juga. Kalau misal kamu di sini berbisnis, anggapannya itu kamu tuh beranggapan bahwa suamiku ini kurang bersaing, suamiku ini kurang peka sama saingannya gitu loh ya, dia kayak gitu. Suamiku ini kurang mengejar gitu ya. Suamiku tuh masih butuh proses panjang ya untuk menuju kesuksesan gitu. Ya, suamiku tuh harus ada aksi nyata yang dia lakukan. Jadi nggak hanya di awang-awang aja, nggak hanya di pikiran aja gitu ya. Jadi harus ada aksi nyata. Dan suami aku kurang peka gitu ya, kurang peka bahwa di luar sana banyak persaingan gitu ya. Bahwa di luar sana ada yang saling berusaha untuk apa namanya? Kalau kita berbisnis gitu lah teman-teman, itu ada yang berusaha untuk ini yang punya PT ini misalnya ini nggak boleh nih ya, harusnya PT aku yang maju, PT aku yang terjual di pasar, PT aku yang laku lah di pasaran kayak gitu, yang punya nama lah di pasaran gitu loh ya di sini. Jadi juga berpikir gini, harus ada apa namanya, cara-cara baru gitu loh ya, cara-cara baru yang mulai dilakukan di sini gitu loh ya. Itu kalau berhubungan dengan keuangan ya. Jadi beranggapan gitu, akankah sukses gitu loh ya. Ini kan kartu moon kan kartu ini loh, kartu apa namanya, misteri gitu loh ya, kartu misteri di sini. Jadi juga kadang juga beranggapan pasti nih istri aku nih, pasti si Isabella nih emosi banget sama aku gitu ya, karena aku masih belum bisa mencapai target gitu loh ya, karena aku masih proses di sini. Jadi dia cukup emosi lah sama sama kinerja aku, sama hasil aku gitu loh ya. Aku belum bisa buat istri itu senang, puas dengan kinerja aku. Dia kayak gitu di sini. Paham ya? Jadi di sini intinya suami, anggaplah si dia suami, karena aku silahkanlah vice versa, bisa terbalik ini ya, bisa gitulah. Pokoknya anggaplah aku cuman penyampaian aku di sini, yang nonton aku di sini kamu Isabella gitu loh ya. Jadi menurut kamu ya, jadi menurut si Isabella pasti nih ya, dia tuh nggak puas sama kinerja aku, dia pasti merasa kurang. Apa yang udah aku kasih, dia masih merasa kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu loh ya. Masih menganggapnya aku perlu perjuangan lagi, aku kurang peka bahwa di luar sana banyak persaingan, banyak yang ingin saling menjatuhkan gitu teman-teman. Paham ya, kalau kita bersaing produk misalnya sama antar perusahaan, pasti kan kalau ada perusahaan, wah coba tuh lihat perusahaan si Mawar contohnya, dia itu pakai inovasi begini, wah aku harus buat inovasi yang lebih dari Mawar tersebut, aku nggak boleh sampai kalah di pasar gitu teman-teman. Paham ya? Nah kayak gitu berpikirnya di sini. Dianggap kamu tuh beranggapan, menurut dia ya, kamu tuh beranggapan bahwa dia tuh kurang peka terhadap persaingan di pasaran gitu ya. Padahal di sana banyak yang udah mulai mengejar gitu ya, saling mengejar. Nah kamu menurut dia, kamu tuh beranggapan bahwa si dia itu kurang mengejar di sini gitu loh ya, masih butuh proses panjang gitu ya. Jadi anggapannya itu kayak
kamu tuh kurang bisa mengerti jadi payah suami gitu ya, kurang kurang berterima kasih lah kayak gitu kasarannya, paham ya? Jadi kayak gitu di sini ya, ada kartu Death, the Devil page, dan masih butuh proses. Jadi pasti istri aku tuh berpikirnya ini masih proses panjang, dikiranya aku kurang berusaha, padahal aku sudah berusaha mati-matian, anggaplah kayak gitu di sini ya. Jadi intinya kamu kurang puas gitu ya, kamu kurang puas dengan kerjaan ya, hasil kerja dari suami kamu gitu ya, dari pasangan kamu tersebut, entahlah sini suami atau istri atau pacar di sinilah ya, kayak gitu. Dia cukup emosi gitu, menurut dia kamu cukup emosi sama si dia gitu, karena kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ini buat yang berumah tangga lo ya, aku ngomongnya ya. Tapi kalau misalnya ngomong untuk yang pacaran sih, masalah ini sih kalau yang pacaran ini lebih pada asmara aja ya. Aku Pentacles ini lebih pada yang berumah tangga aja. Jadi kalau yang pacaran nggak ada kaitannya dengan Wand sama Pentacles, tapi Wand Pentacles ini berubah menjadi asmara gitu ya. Jadi kalau misalnya ini pacaran, jadi ini berpikirnya pasti nih ada orang ketiga gitu ya. Ini karena kartu Page of Wands ini keraguan ya, keraguan, khawatir, cemburu gitu lah ya di sini. Ya, ini kalau yang berpacaran ya, gini loh ya. Pasti tuh ya si siapa, contoh Isabella, pasti tuh si Isabella tuh beranggapan aku lagi menjalani hubungan dengan orang selain ada lagi gitu ya, dengan hubungan lain. Nah gitu loh ya, pasti dia cemburu, khawatir yang berlebihan tentang aku, pasti dia tuh curiga yang berlebihan tentang aku, pasti dia beban pikiran di hatinya beban, tapi dia nggak mau ngomong sama aku gitu ya, karena kartu The Devil ini nggak mau ngomong ya. Jadi kalau kartu The Devil ini, kalau cemburu, kalau beban pikiran tuh disimpan dalam hati, disimpan ditahan di otaknya gitu loh ya, kayak gitu. Jadi menurut dia otak kamu, menurut dia otak kamu, hati kamu beban, bahwa dia itu pasti deh ada cinta selain aku gitu loh ya, ada orang lain lagi selain aku ya. Ini page ini anggapannya orang ketiga, tapi ini misteri loh teman-teman, misteri, nggak fakta gitu loh ya, hanya mengawang-awang aja, menduga-duga aja bahwa kayak gini, keraguan lah kayak gitu intinya ya. Kalau di sini yang berumah tangga, kalau masalah asmara juga demikian, sama ya, sama di sini juga ada kecemburuan. Jadi kalau yang berumah tangga di sini beranggapan bahwa pasti nih ya, istri aku tuh beranggapan aku ada cinta lain bersama orang lain lagi, bersama perempuan lain lagi gitu loh ya. Kalau kamu yang nonton cowok ya, kalau kamu yang nonton cowok berarti pasti nih ya, gimana ya, kalau kamu nonton cewek ya, pokoknya ini cowok sama cewek lah berlaku gitu lah ya. Kalau aku ngomong itu ya cuman aku nyontohin cewek, nyontohin Isabella, tapi ini berlaku cowok cewek gitu ya. Masa aku perlu jelaskan sih kalau laki-laki gini, kalau perempuan kayak gini, kan gak mungkin kan. Jadi pahami sendiri lah. Jadi intinya kalau masalah asmara ya, ini hanya berlaku untuk pacaran. Ini kecemburuan ada orang ketiga gitu ya, walaupun ini hanya menduga-duga, hanya misteri gitu ya. Terus kalau misalnya berumah tangga, sekali lagi ini masalah Pentacles dan Wand, ini masalah pekerjaan juga, masalah keuangan yang aku bilang tadi. Terus kalau berumah tangga, masalah asmara, ya itu sama orang ketiga. Jadi tapi itu pun juga menduga-duga, nggak fakta gitu ya, nggak fakta juga. Jadi menurut si dia tuh juga misteri, nggak yakin banget gitu kalau kamu tuh bakal berpikir kayak gitu. Kemungkinan tuh Isabella berpikir yang enggak tentang aku gitu ya, pasti berpikirnya tentang aku nih ada orang ketiga gitu loh ya di situ. Dan masih pasti karena ini ada kartu 8 koin, berarti sedang menjalani ya. Jadi berpikirnya, contoh nih ya, jangan-jangan si Isabella tuh berpikir sama aku sedang gitu ya, aku sedang, ini kan ada kan 8 koin, jadi sedang menjalankan hubungan bersama orang ketiga. Jadi ibaratnya sudah jalan hubungannya sama orang ketiga gitu loh ya. Tapi itu misteri sekali lagi. Di sini tuh kamu dealing dengan Pentacles seperti Capricorn, Virgo, Taurus, Wand seperti Aries, Leo, Sagittarius ya. Itu buat kamu yang pilih kartu Moon atau bulan. Selanjutnya buat kamu yang pilih kartu, sebentar, aku urut yang paling dari yang paling kecil. Ini salib ya atau cross. Tapi mau aku pause dulu ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih kartu salib.
karena ini sudah ada kartu jatuh 2. Oh udah, nggak perlu deh, aku beli di sini aja. Tapi nggak usah deh, sama aja penjelasannya. Kalau ini nggak ada asmara sama sekali ya. Untuk yang nomor 36 ini nggak ada masalah asmara sekali. Jadi di pikirannya tuh masalah pekerjaan dan keuangan di sini. Sama sekali nggak ada, 0% masalah asmara. Kalau tadi kan ada kan, jadi masih terpecah asmara juga. Kalau di sini masalah pekerjaan total ya, total masalah keuangan di sini. Jadi menurut dia tentang kamu di hari ini, kamu itu punya banyak rencana bagus ya ke depannya tentang masa depan kamu lah, kayak gitu, tentang karir kamu ya. Tapi kamu tuh sulit di sini. Jadi dia merasakan, entah kamu ini yang berumah tangga nih, ini terutama yang berumah tangga ya, kamu ada masalah apa, masalah keuangan di sini, atau pekerjaan kamu kurang ini ya, selama ini kurang lancar gitu ya, kurang lancar, karena ini kartu ini memang kurang baik ya. Kartu ini tuh kayak kayak penderitaan, beban yang berhubungan dengan, karena ini pekerjaan ya, masalah pekerjaan keuangan. Jadi kamu di sini penderitaan masalah uang, beban masalah uang, masalah pekerjaan gitu. Jadi ini aku nggak melihat asmara di sini sama sekali, total ini ya. Jadi di sini tuh dia berpikir tentang kamu. Contoh nih, misal kamu yang nonton aku Isabella nih, pasti tuh si Isabella tahu ya penderitaan aku, ngerti kalau aku tuh sulit di sini. Aku sulit mencapai kesuksesan, tapi Isabella tahu kalau aku tuh berjuang keras ya. Ada King of Pentacle. Isabella tahu perjuangan aku begitu keras. Isabella tahu kalau aku sudah penuh rencana yang sudah aku strategikan ya. Sudah aku tata secara matang-matang, aku strategikan secara matang-matang, tapi hasilnya belum di sini ya. Dan Isabella ngerti kalau aku sebagai suaminya, aku sulit menjalani pekerjaan ini hingga kesuksesan gitu ya. Pokoknya ini total masalah penderitaan keuangan ya, penderitaan pekerjaan di sini ya, total di sini. Kamu kenapa di sini? Kamu yang pilih kartu salib di sini ya. Sedih sekali ya kamu ya, masalah keuangan di sini aku lihat. Dan kamu tuh sulit banget di sini ya, kamu sulit banget. Entah kamu tuh punya utang atau kamu tuh punya tanggungan di sini ya, karena ini penderitaan ya di sini. Aku kurang tahu, tapi yang kayak gitu, tapi yang berbau-bau begitulah ya. Bisa beban karena utang, bisa ada tagihan apa, atau tagihan anak yang belum dibayar, atau kamu pinjem ya, nggak tahu lah, atau pinjem duit ke bank, atau kamu aku minta maaf kalau kata-kata aku kasar, tapi aku bingung harusnya bagaimana gitu ya. Kata-kata apa yang harus aku sampaikan tapi halus gitu, gimana aku nggak tahu, karena aku berbicara kayak gini spontan teman-teman. Ini spontan karena aku, aduh kok kalau aku nonton lagi ya, aku nonton di video aku nonton lagi, kok kasar banget ya gitu ya. Tapi aku bingung karena ini spontan gitu, jadi aku minta maaf kalau kata-kata aku kasar gitu ya. Intinya kayak gitu di sini ya. Intinya kamu tuh sama suami kamu sama istri kamu lagi dalam kesusahan keuangan ya. Lagi nggak berjalan banget keuangan kamu, pekerjaan kamu lagi nggak jalan banget, lagi nggak lancar banget. Dan kamu selain nggak lancar ya di hari ini, tapi ini sudah berjalan cukup lama ya. Kamu selain nggak lancar, tapi memang kamu tuh kayak ada beban ya, apa hutang yang aku bilang tadi di sini ya, atau ada penunggakan kayak gitu. Tapi dia ngerti apa gini loh ya, tapi aku beruntung gitu ya. Tapi aku beruntung punya istri Isabella adalah istri yang mengerti keadaan suami. Isabella mengerti kalau aku tuh sudah bekerja keras ya, tapi gimana lagi kalau udah begini hasilnya ya, mungkin belum waktunya gitu loh ya. Jadi dia paham kalau kamu itu dia beranggapan kamu tuh paham bahwa dia itu sudah berjuang keras dan sudah benar-benar menstrategikan, namun selalu gagal gitu loh ya. Kayak gitu di sini ya. Buat kamu yang pilih kartu ini, jangan sedih ya. Dunia tuh berputar teman-teman ya. Yang di atas nggak selamanya di atas, yang di bawah nggak selamanya di bawah ya.
semua rahasia Allah Subhanahu wa taala, semua ada maksud di sini ya. Kenapa sih aku sekarang ini kok susah? Kenapa kok aku ini penuh dengan beban gitu? Semua ada maksud ya, semua ada maksud. Ini rahasia ya. Ini rahasia yang Maha Kuasa di sini. Jadi tetap kamu jalani aja ya, apa yang menjadi pekerjaan kamu jalani, dan kamu banyak berdoa kepada Sang Maha Kuasa ya. Semua butuh proses teman-teman, oke? Oke. Di sini tuh kamu dealing dengan pentacle seperti Capricorn, Virgo, Taurus ya. Ini wand seperti Aries, Leo, Sagittarius kamu ya. Buat kamu yang pilih kartu 36. Selanjutnya buat kamu yang pilih kartu sumur Belanda, sumur tradisional Belanda. Tapi mau aku pause dulu karena mau aku cek. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih kartu sumur Belanda. Oke, langsung aja. Akan aku ambil 3 kartu ya. Kalau ini aku belum bisa menginterpretasi. Ini bisa masalah finansial ya. Ini bisa masalah cinta di sini. Tapi aku karena aku masih bimbang ya. Tapi aku bentar. Aku buka kartu lagi deh. Oke. Sini ya. Kesuksesan. Aduh, sorry. Jatuh kartu aku. Bentar ya. Kartunya jatuh. Sorry ya teman-teman. Tadi tuh aku kehabisan ruang ya. Sebentar. Makanya tadi terputus karena kehabisan ruang ya. Jadi aku langsung aja deh, nggak perlu kayak kemarin. Jadi langsung begini aja. Jadi tuh di sini, menurut dia, kamu tuh galau ya, kamu beban pikiran, terutama yang berumah tangga di sini. Sebentar, sorry. Tadi tuh aku kehabisan ruang sekali lagi. Jadi gini ya, buat kamu yang pilih kartu sumur di sini. Ini yang berkeluarga ya. Jadi istri aku tuh beban pikiran, ya kartu beban, kartu galau di sini. Istriku beban masalah ini ya, keuangan yang aku lihat. Jadi dia ingin sekali aku sukses, ingin sekali membantu ya. Sebenarnya istri aku itu ingin sekali membantu aku paham ya. Dia pengen membantu aku
memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu ya. Kurasa di sini ya beberapa dari kamu, kebanyakan yang pilih kartu sumur ini, seorang istri di sini atau siapa di sini ada salah satu yang kurang menghasilkan finansial gitu, dan itu menganggapnya, aku yakin si dia, pasangan aku, istri aku atau suami aku, sebenarnya dia tuh bukan orang yang malas gitu ya, tapi dia orang yang pengen bantu aku, cuman dia masih belum dapat pekerjaan tambahan gitu ya. Dia ngerti kesedihan aku gitu loh ya. Itulah mengapa dia itu ingin sekali aku sukses, karena dia sadar bahwa apa yang aku berikan belum bisa memenuhi gitu loh ya di sini. Ya. Terus suami aku atau istri aku atau siapalah di sini, karena ini vice versa ya. Si dia lah pasangan aku gitu ya. Anggaplah istri aku contohnya. Istri aku tersebut ingin kehidupan yang ideal di sini, artinya sukses secara finansial, sukses secara percintaan. Nah, tapi itu belum dia dapatkan gitu ya, terutama dalam hal finansial di sini ya, terutama dalam hal finansial yang mana aku masih belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan dia sedih sekali. Aku tahu bahwa istri aku tuh sebenarnya niatnya pengen bantu, cuman belum mendapatkan pekerjaan tambahan gitu loh ya, pekerjaan yang menambah pundi-pundi keuangan lah kayak gitu, karena ini munculnya Ten of Pentacles bertemu dengan Four of Wands. Jadi intinya kamu beban pikiran di sini menurut dia. Aku tahu istriku tuh sayang banget sama aku ya. Ada kartu The Lover soalnya di sini. Ya. Ada kartu The Lover di sini. Aku tidak melihat Queen di sini. Jadi ini cinta sejati. Jadi dia percaya bahwa kamu itu orang yang benar-benar mencintai dia di sini. Kamu orang yang benar-benar mau menemani dia bersamanya selamanya. Ya, karena ini ada kartu 10. Karena kalau kartu 10 itu kartu bagus teman-teman, kartu positif ya. Jadi kalau misalnya yang bertanya masalah perasaan seseorang, itu pengennya jodoh seumur hidup gitu ya. Nah ini anggapan dia, istriku tuh istri yang baik, atau suamiku tuh suami yang tulus sama aku. Dia ingin bersamaku selamanya ya, Ten of Pentacles, rumah tangga yang ideal selamanya, jodoh selamanya. Aku tahu dia sangat mencintai aku tahu dia sangat menyayangi aku di sini. Dia kayak gitu. Dia berharap aku tidak dia berharap rumah tangga ini nggak ada perselingkuhan gitu loh ya. Itu masalah percintaannya. Cuma kalau masalah finansial yang aku bilang tadi ya, ini intinya tuh belum sukses ya, masih penuh beban dalam finansial. Entah apa yang kalian bebanin di sini, bagi kamu, terutama bagi kamu yang berumah tangga, di sini ada suatu beban di sini. Atau kamu ada tunggakan atau apa di sini, atau kamu ingin apa, atau modal masih kurang, pokoknya ada beban ya, masalah finansial di sini. Jadi intinya menurut dia, sebenarnya tuh kamu pengen sekali dapat pekerjaan yang membantu, yang membantu suami kamu untuk memenuhi ya pundi-pundi keuangan gitu, cuman masih belum. Aku tahu istriku galau karena hal itu gitu ya. Dia menganggapnya kamu positif di sini, paham? Dia menilai kamu bagus, buat yang pilih kartu sumur ini bagus. Dia menilai kamu orang yang baik ya, orang tulus gitu ya, mau membantu suami, meringankan beban suami gitu loh ya. Pokoknya ini positif ya, ini positif ini. Walaupun ini kartu negatif, tapi maksudnya positif gitu ya. Kenapa? Karena setelah aku lihat lagi di sini positif kartunya ya. Memang ini negatif, tapi setelah ditebar begini ini positif ya. Jadi intinya berpikir dia tentang kamu positif gitu, bagus di sini ya. Dia menilai kamu bagus di sini, orang yang benar-benar setia gitu ya. Ingin jodoh seumur hidup ya, ingin selamanya gitu ya. Ingin membantu suami, ingin meringankan beban suami gitu ya. Bagus lah di sini. Gak ada masalah yang gimana sih di sini buat yang pilih kartu sumur ya.
Cuman aku minta maaf karena tadi aku kehabisan ruang, jadi harus terpecah di sini. Oke. Itu buat kamu yang pilih kartu sumur di sini ya. Baguslah. Bagus. Makanya buat kamu yang pilih ini, buatlah pasangan kamu, istri kamu, suami kamu semakin cinta sama kamu, karena ini sudah menilai kamu positif. Jadi kamu harus bikin dia semakin sayang sama kamu ya. Setelah kamu nonton video aku di sini ya. Oke. Di sini tuh kamu dilihat dengan SWOT seperti Libra, Gemini, Aquarius, Wand seperti Aries, Leo, Sagittarius, King seperti apa sih? Cancer ya, Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke, itu buat kamu yang pilih kartu sumur di sini. Oke teman-teman, buat kamu yang ingin personal reading, langsung DM aku di Instagram aku @milanabila99. Buat kamu yang ingin personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Tapi buat kamu yang tidak memiliki Instagram, langsung WhatsApp aku di nomor hafal sih 083107805867. Aku ulangi lagi 083107805867. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you, bye-bye.